Kita akan berbicara mengenai Yesus memanggil para murid. Ya. Doa sudah tadi dalam rangka ibadat, jadi kita tidak akan mendoakan lagi. Nah, Bu Guru akan share materi kita hari ini. Nah, hari ini kita memasuki bab yang ketiga, panggilan dan perutusan murid Yesus. Dan ini merupakan pertemuan yang ke-7. Ya. Dan kita memasuki KD yang ketiga atau kompetensi dasar yang ketiga. Nah, ini Ibu ambilkan dari internet. Ya. 12 nama murid Yesus. Pastinya kalian sudah ingat dengan baik ya, 12 nama murid Yesus itu. Ya, diingat baik-baik ya namanya. Apakah di antaramu ada yang memakai nama dari nama murid Yesus? Kayaknya Petrus tidak ada ya, tidak ada yang memakai nama dari ke-12 nama Yesus ini. Ya, ini doa pembukaan kita lewati saja karena tadi kita sudah bersama memulainya dengan ibadat. Nah, bab yang ketiga yang diberi judul panggilan dan perutusan murid Yesus itu dibagi menjadi 3 pembahasan. Ya. Yang pertama, Yesus memanggil murid-muridnya. Ya. Yang kedua atau yang bagian B, cara hidup murid Yesus. Bagian C, tugas perutusan sebagai murid Yesus. Nah, ini 3 subtema ini yang akan dibahas dalam bab yang ketiga. Ya, saling berhubungan, bagian A, bagian B, bagian C. Nah, lalu apa kompetensi dasar yang ingin dicapai? Nah, ini adalah kompetensi dasar yang ingin dicapai melalui tema yang bagian pertama. Ya, ada penilaian sikap spiritual, penilaian sikap sosial, ini bertanggung jawab, lalu penilaian pengetahuan, yaitu memahami panggilan dan perutusan Yesus Kristus kepada murid-muridnya pada zaman sekarang. Dan yang keterampilan adalah melakukan aktivitas. Ya, nanti aktivitasnya membuat refleksi atau tugas yang lain. Nanti akan Bu Guru sampaikan lebih lanjut. Ya, Bu Guru mengucapkan selamat datang yang baru mulai bisa bergabung di dalam Zoom meeting ini di kelas pembelajaran tatap maya. Alfred, Christian. Ya, semoga selalu semangat ya. Nah, ini indikatornya ya, indikator. Jadi tujuan pembelajarannya kalau dipilah-pilah yang meliputi dari 4 aspek penilaian. Ya, mampu mengucapkan terima kasih, mampu menunjukkan prakarsa, ini punya jiwa inisiator, dapat menceritakan kembali kisah panggilan murid-murid Yesus, lalu menyebutkan apa saja syarat-syarat mengikuti Yesus, lalu dapat menjelaskan makna menjadi murid Yesus, dan yang terakhir membuat refleksi tertulis tentang kehidupan pribadinya sebagai murid Yesus. Nah, sebelumnya kita akan nyanyi sama-sama. Pernah dengar dong ya lagu "Dengar Dia Panggil Nama Saya". Oke, kita nyanyi sama-sama. Semoga terdengar. Boleh ikut nyanyi. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya, dengar
dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Oh giranglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, ku jawab ya, 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 ku jawab ya, 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 ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Saya udah lagu. Oke ya, dengar dia panggil nama saya. Oke. Siapa yang memanggil nama kita dalam lagu tadi? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Siapa yang dipanggil? Kita. Kita. Dipanggil, orang yang dipanggil menjawab apa? Iya. Ya. Kita dipanggil untuk apa sih? Mewartakan Injil. Untuk? Mewartakan Injil. Mewartakan Injil, dipanggil untuk bersukacita. Oh, giranglah, ya kan? Bahwa kita juga dipanggil Tuhan untuk bersukacita, untuk bergirang. Nah, sekarang Bu Guru mau tanya nih, kalian pastilah punya pengalaman dipanggil. Pernah kan pengalaman dipanggil? Dipanggil orang tua, dipanggil Bu Guru, dipanggil teman. Nah, coba Alfred. Alfred, kalau kamu dipanggil Bu Guru, bagaimana reaksimu? Alfred. Alfred masih stay? Alfred, mana kan ya Alfred? Alfred. Koneksi buruk ya? Hadir, Ya. hadir. Hadir. Nah, kamu kalau dipanggil. Suara ibu putus-putus. Oh, suara Bu Guru putus-putus. Aduh, padahal Bu Guru nggak putus-putus loh. Patah-patah, Bu. Oh, patah-patah ya? Wah, sekarang masih patah-patah juga? Masih patah-patah? Suara ibu putus-putus. Wah, padahal Bu Guru nggak merasa putus-putus di sini. Oke, kalau begitu, Alfred, pernah kan pengalaman dipanggil oleh Bu Guru? Pernah? Pernah. Nah, kamu ketika dipanggil Bu Guru, bagaimana reaksimu? Tergantung, kalau dipanggil dalam hal yang baik mah seneng, tapi kalau dipanggil yang dalam masalah ya nggak seneng lah. Kamu tahu nggak mengapa Bu Guru memanggil kamu? Kamu tahu nggak mengapa Bu Guru memanggilmu? Karena ada sesuatu. Ada sesuatu. Oke. Sia-sia pernah kan dipanggil Bu Guru? Pernah. Nah, ketika kamu dipanggil oleh Bu Guru, kamu tahu nggak Bu Guru itu akan menyampaikan apa atau akan meminta apa? Nggak tahu, Bu. Nggak tahu. Nah, supaya tahu harus bagaimana? Nanya. Menanya. Berarti ketika supaya tahu, ya, ketika dipanggil, maka datang kepada orang yang memanggil. Oke. Nah, saya rasa semuanya pernahlah punya pengalaman dipanggil dan memanggil, ya kan? Dipanggil oleh orang tua, dipanggil oleh teman, bahkan mungkin dipanggil oleh orang yang tidak kita kenal. Nah, ketika orang memanggil, pasti ada sesuatu, ya, ada sesuatu yang ingin disampaikan. Nah, yang ingin disampaikan bisa serius, ya, bisa hal-hal yang bisa membuat kaget, bisa membuat orang takut, bisa membuat orang gembira, macam-macam isinya. Mungkin juga ada orang manggil karena iseng, ya kan? Kenapa sih manggil? Enggak, iseng doang ya. Kadang-kadang ada juga seperti itu. Nah, kita akan lihat bagaimana pengalaman orang-orang yang dipanggil oleh Yesus. Ya,
dipanggil oleh Yesus. Nah, sebelumnya kita akan membaca sebuah cerita. Ya, cerita tentang pengalaman orang yang mengalami panggilan Yesus. Nah, panggilan Yesus panggilan untuk menjadi murid ya. Bukan kita bicara tentang panggilan, kan kalau ada berita orang meninggal telah dipanggil Tuhan ya. Nah, kita bicara panggilan di sini bukan panggilan dipanggil Tuhan untuk meninggal, tapi dipanggil Tuhan untuk menjadi murid-murid Tuhan. Nah, ada 3 slide. Slide yang pertama, Bu Guru minta bantuannya Alfred untuk membaca. Slide yang kedua, Sia-sia. Lalu slide yang ketiga, Bu Guru minta bantuannya. Coba Bu Guru cek siapa saja yang sudah muncul. Grace, ya. Grace, slide yang ketiga untuk cerita ini. Ya, silakan. Siapa tadi? Alfred. Alfred. Ya. Oke. Wawancara dengan Pastor Franz. Pastor, bisakah Anda ceritakan perjalanan panggilan hidup imamat Anda? Tanyaku pada Pastor Franz. Baiklah, pada awalnya saya tidak pernah punya impian untuk menjadi seorang pastor. Cita-cita saya saat itu ingin bekerja di kantor sebagaimana umumnya orang desa. Maka ketika lulus SMP, saya melanjutkan ke SMEA, Sekolah Menengah Ekonomi Atas. Kalau sekarang seperti SMK, saya memilih jurusan akuntansi. Di SMEA inilah saya mulai banyak terlibat kegiatan keagamaan baik di sekolah maupun di wilayah. Seperti ikut mudika, kur, dan sebagainya. Bahkan tidak jarang guru agama di sekolah meminta saya ikut mendampingi adik-adik kelas dalam pembinaan iman. Rasanya sangat menyenangkan dapat terlibat dalam berbagai kegiatan tersebut. Ya, berikutnya Sasha. Dari sinilah saya merasakan benih-benih panggilan itu mulai tumbuh. Seiring itu cita-cita untuk menjadi seorang akuntan mulai terkikis. Begitu lulus SMEA, saya memberanikan diri minta izin orang tua untuk masuk seminari. Seperti yang sudah saya duga, orang tua merasa keberatan karena saya adalah anak satu-satunya yang diharapkan dapat meneruskan garis keturunan keluarga. Melihat kemauan saya yang sudah bulat, akhirnya dengan berat hati orang tua saya mengizinkan saya masuk seminari. Saya masih ingat yang dikatakan oleh ayah saya. Kalau itu memang sudah menjadi kehendak Tuhan, tak ada seorang pun manusia yang dapat menghalanginya. Awalnya memang cukup berat, harus tinggal di asrama, terpisah dengan orang tua, dan banyak lagi kesenangan yang harus dikorbankan. Saya mencoba untuk menikmatinya. Gracia. Bagi saya, semua godaan dan kesulitan merupakan ujian yang secara tidak langsung justru semakin menguatkan benih-benih panggilan itu. Karena saya yakin Tuhan telah menentukan jalan bagi kehidupan yang harus saya jalani. Puji Tuhan, sudah lebih dari 20 tahun saya menjadi seorang imam, dan saya tetap setia menjalani panggilan hidup imamat ini. Sungguh saya sangat merasa bahagia dengan pilihan ini, karena saya memiliki waktu yang cukup untuk mengabdikan diri melayani Tuhan dan sesama, terlebih mereka yang sangat membutuhkan. Inilah sekilas tentang perjalanan panggilan hidup imamat saya. Cerita Pastor Franz. Terima kasih Pastor, semoga sejak perjalanan panggilan hidup imamat Pastor akan bermanfaat bagi kami umatnya. Kataku mengakhiri percakapan dengan Pastor Franz tersebut. Oke, terima kasih Alfred, Sasha, dan Gracia yang sudah membacakan cerita pengalaman Franz ya. Nah, kita akan dalami. Ya, Christian, mengapa sih tadi sebelum dia jadi pastor dia kan punya keinginan kan untuk menjadi seorang akuntan? Apa sih tadi yang menjadi alasan kenapa sih Franz mau jadi akuntan? Dia mau jadi apa sih? Ya, kita coba Bu Guru balikan ke slide 1. Ya. Kenapa dia mau jadi akuntan?
Ingin? Ya. Apa? Nggak tahu. Ini udah Bu Guru tampilkan loh slide-nya. Siapa yang mau membantu Christian menjawab? Saya. Ya, silakan. Apa alasannya? Cita-cita Pastor Franz saat itu ingin bekerja di kantor sebagaimana umumnya. Ya, jadi bahwa mengapa dia ingin menjadi angkutan? Karena dia ingin bekerja di kantor. Nah, coba kita lihat kunci jawabannya. Ya, karena ingin bekerja di kantor seperti orang dewasa pada umumnya. Oke, sekarang yang pertanyaan kedua, coba dijawab oleh Farel. Mengapa sih Pastor Franz rela mengorbankan dirinya untuk menjadi pastor, mengorbankan kesenangannya dan sebagainya? Karena merasa terpanggil. Merasa terpanggil. Terus apa lagi? Ada jawaban lain? Alfred, ada jawaban lain, Alfred? Senyum-senyum aja, ya. Karena ya, mengapa Pastor Franz rela mengorbankan diri untuk menjadi pastor? Karena ia merasa itu sebagai kehendak Allah. Dia merasa terpanggil, ya. Dia merasa terpanggil dan panggilan itu dia alami, dia hayati sebagai kehendak Allah. Maka ia menerima kehendak Allah itu dengan sukarela dan mau menjadi pastor yang pendidikannya tidak singkat, ya kan? Harus tinggal di asrama, ya. Melakukan banyak hal yang tidak seperti yang dia bayangkan sebelumnya. Apakah suara Bu Guru masih putus-putus? Suara Ibu putus-putus. Putus-putus, Bu. Putus, Bu. Baru, Bu. Baru. Ya udah, nanti mudah-mudahan rekamannya bisa diulang ya. Nanti mudah-mudahan rekamannya bisa diulang. Ini Bu Guru lagi rekam. Mudah-mudahan sih terekam dengan baik. Ya, baik, kita lanjutkan ya. Mengapa Tuhan memanggil umatnya untuk menjadi pastor atau menjadi suster, ada yang menjadi bruder dengan berbagai cara. Ya, jadi cara panggilannya itu macam-macam. Kalau tadi Franz dia merasa terpanggil ketika dia terlibat dalam kegiatan apa tadi? Mudika. Ya, mudika, kor, lalu mendampingi Adik kelas. ya, mendampingi adik kelas, adik-adik di kelompok bina iman. Nah, itu dia ketika mulai terlibat itu dia merasakan bagaimana Tuhan itu memanggil dirinya. Ya. Lalu mengapa Tuhan memanggil dengan berbagai macam cara ya? Karena Tuhan percaya kepada orang yang diutus untuk menjadi pastor atau suster dengan berbagai cara itu. Ya, alasan Tuhan memanggil mereka hanya Tuhan yang tahu. Memang sih alasannya kenapa sih kok Tuhan milih dia ya kan? Kok milih ada pastor kemarin, pastor Kus, memilih ada pastor Sabto, kok bukan Pak Jaka, bukan Pak Sulis ya kan? Ya, kita nggak tahu tuh alasannya. Yang tahu hanya Tuhan Allah. Mengapa kok Tuhan memanggil dia jadi pastor? Jadi pastornya macam-macam. Ada yang pastor SCY, ada pastor OFM, ada yang pastor Projo, ya kan? Alfred siapa tahu, kita nggak tahu loh. Siapa tahu Tuhan suatu saat memanggil Alfred untuk menjadi pastor. Karena banyak cerita, ya kan seperti tadi Franz, ya kan? Pada awalnya dia nggak punya keinginan kan? Tidak punya keinginan sama sekali untuk menjadi pastor. Tetapi ternyata dalam perjalanan waktu Tuhan memilih. Ada loh lulusan Antonius yang menjadi pastor, ya. Nih, kita tidak tahu mengapa kok Tuhan memilih dia. Ya, Tuhan memanggil dia jadi ini, itu rahasia Tuhan. Nah, manusia hanya berusaha untuk menjalani apa yang Tuhan kehendaki. Nah, ketika Tuhan memanggil dan manusia menanggapi dan hidup dengan baik, maka manusia itu akan hidup damai, hidup dalam kebahagiaan.
Nah, sekarang mengapa Pastor Franz menjadikan berbagai kesulitan dan godaan sebagai ujian dalam menjalankan tugas utusannya? Ya, bahwa tugas untuk menjadi imam atau pastor itu tidak mudah ya. Kadangkala harus menghadapi banyak. Karena menurut Pastor Franz, berbagai kesulitan dan godaan merupakan cobaan hidup yang Tuhan berikan kepada setiap umat manusia. Jadi bahwa ya sebenarnya bukan Tuhan dalam arti memasukkan orang ke dalam pencobaan ya. Artinya Tuhan membiarkan orang menghadapi kesulitan, menghadapi tantangan, karena itu cara Tuhan. Cara Tuhan mendidik manusia. Cara Tuhan mendidik manusia agar menjadi lebih kuat, menjadi lebih tegar. Ya, mungkin orang tuamu juga dengan caranya masing-masing itu mendidik kamu supaya menjadi pribadi yang kuat, menjadi pribadi yang tegar, menjadi pribadi yang tidak mudah putus asa. Misalkan mengalami kesulitan, maka misalnya orang tua, coba dulu. Nggak langsung membantunya. Kenapa? Sedang melatih kita menjadi seorang pribadi yang lebih kuat, menjadi lebih tangguh. Jadi sebenarnya kalau ada kesulitan itu bukan berarti Tuhan tidak sayang, tetapi Tuhan sedang mendidik manusia supaya menjadi lebih kuat. Nah, sekarang mengapa Pastor Franz rela menjadi seorang imam? Kenapa Sasha? Kok Pastor Franz rela menjadi seorang imam? Jadi seorang pastor? Karena itu udah diutus sama Tuhan buat jadi pastor. Ya, sudah diutus oleh Tuhan untuk menjadi pastor ya. Takdir. Takdir. Ya, karena Pastor Franz ingin mewartakan kerajaan Allah ya, tidak hanya kepada anak-anak tetapi juga kepada umat ya. Kalau tadi kan dia pertama kan dia merasakan benih-benih panggilan ketika mendidik atau mendampingi anak-anak bina iman ya kan. Nah, kalau hanya seperti itu dia hanya terbatas, tapi kalau menjadi pastor dia bisa melayani berbagai macam kelompok ya. Ini. Ya, jadi kita lihat bagaimana pengalaman bahwa Franz yang awalnya tidak punya keinginan untuk menjadi imam, tetapi Tuhan dengan caranya telah menetapkan dan memanggil Franz ini menjadi pastor. Dan dikatakan tadi dia sudah berapa menjadi pastor, berapa tahun? Selama berapa tahun tadi? Lupa ya. Selama 20 tahun ya. 20 tahun. Dari awal yang tidak punya keinginan, tetapi karena dia menanggapi panggilan Tuhan dengan serius, dengan setia, sampai 20 tahun ia tetap bertahan sebagai seorang imam. Nah, ini bisa nanti menjadi kesimpulan dari kisah tadi, pengalaman kita dipanggil, juga pengalaman dari Pastor Franz. Nah, kita berikutnya akan melihat. Nah, Yesus ketika berkarya tidak mau berkarya sendirian. Ya, Yesus menginginkan agar tugas pewartaannya, yaitu mewartakan kerajaan Allah, itu juga menjadi tanggung jawab bersama. Ya. Nah, maka Yesus memanggil orang-orang untuk menjadi muridnya. Nah, kita akan belajar bagaimana cara Yesus memanggil para murid, bagaimana reaksi atau tanggapan para murid ketika dipanggil Yesus, lalu apa sih konsekuensinya atas panggilan itu. Nah, itu yang akan kita pelajari. Nah, Yesus mulai berkarya kurang lebih umur berapa ya? 13. Lalu Yesus berkarya berapa lama? Kalau dari umur 13 tahun. Ya, menurut tradisi bahwa Yesus mulai berkarya itu setelah Yesus dibaptis. Nah, Yesus dibaptis kurang lebih pada usia 30 tahun. Ya, jadi usia 30 tahun itu Yesus dibaptis oleh siapa dibaptisnya? Yohanes Pembaptis. Ya, oleh Yohanes Pembaptis. Nah, setelah dibaptis ini, ya Yesus yang kalau kita baca dalam Injil yaitu dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun untuk berpuasa. Nah, setelah itulah baru Yesus mulai berkarya. Nah, dia mengawalinya dengan memanggil para murid.
Nah, sekarang mengapa Yesus kok memanggil para murid? Nah, ini jawabannya ada di sini. Karena Yesus tidak mau bekerja sendirian. Bisa nggak sih Yesus bekerja sendiri? Bisa nggak? Bisa. Yesus bisa bekerja sendiri, tetapi dia tidak mau melakukannya sendiri. Dia ingin melibatkan orang-orang juga dalam karya pewartaan kerajaan Allah. Jadi Yesus ingin melibatkan manusia. Ya, supaya manusia itu juga menjadi agen-agen yang membawa kabar keselamatan. Nah, kita lihat bagaimana Yesus memanggilnya. Nah, sudah dibaca kitab sucinya? Ada Matius bab 4. Siapa sudah baca? Ada yang sudah baca belum? Kemarin kan sudah Bu Guru share di Google Classroom, sudah Ibu share juga di WA. Ya, ada 4 Injil yang berkisah tentang panggilan. Ya, ada Matius bab 4, 18 sampai 22, Matius bab 9 ayat 9 sampai 13, kemudian Matius bab 16 ayat 24 sampai 28, dan Lukas bab 9 57 sampai 63. Nah, itu ada 4 kisah dari Injil yang bicara tentang panggilan murid-murid Yesus, apa syaratnya atau apa tadi dikatakan konsekuensi dari panggilan menjadi murid Yesus. Nah, nanti kita akan baca, ya harapannya sudah baca. Nah, ketika membaca itu kamu sambil perhatikan ya, siapa yang dipanggil, siapa yang memanggil, lalu apa kata-kata panggilannya. Ya, panggilan berarti panggilan nomor 2 itu. Lalu apa yang dilakukan oleh orang yang dipanggil. Lalu bagaimana reaksi orang yang dipanggil. Lalu mereka dipanggil untuk apa. Lalu apa syarat mengikuti Yesus. Dan pertanyaan terakhir, apakah Yesus masih memanggil manusia zaman sekarang menjadi murid-muridnya? Coba Bu Guru mau mencoba ini bikin membuat breakdown. Ya, di sini yang sudah datang itu ada 18, masih kurang 4 orang. Nah, coba Bu Guru mau jadikan 4 ya. 4 kelompok. Nah, coba Bu Guru nanti silakan akan masuk dalam ya. Coba di room 1 itu ada Alfred, Christian, silakan di kelompoknya. Lalu kalian menjawab, membaca bagian masing-masing dan juga ya silakan dibaca. Yang A tadi adalah bacanya Injil Matius. Kelompok 2 tadi Injil apa, Bu? Yang kedua itu adalah, sebentar Bu Guru ambilkan. Yang kedua itu, yang B itu Injil Matius bab 9.
Matius bab 9 ayat 9 sampai 13. Nah, Re? Bu, Ya. tadi itu soalnya sama Injilnya nanti dibagiin, Bu. Nah, Injil kamu kelompok berapa? Kelompok 2. Kelompok 2 itu kamu bukan sama Ricci ya? Kelompok 2 itu baca yang Matius bab 9 ayat 9 sampai 13. Pertanyaannya, Bu, nanti Pertanyaannya sekarang Bu Guru kopikan lalu Bu Guru masukkan ke coba di GSC ya. Pertanyaannya. Ini kelompoknya Marcel ada di itu ya, pertanyaan Bu Guru di GCR ada, di chat juga ada. udah ada di Hah? Sudah? udah ada di GC. Oke. Silakan diskusikan dengan teman-teman satu room ya. Baik, Bu.
room 4 lengkap, room 3 lengkap, room 1 masih belum lengkap, room 2 lengkap.
bergabung lagi dalam kelas besar? Oh, tinggal 10 orang, malah yang lainnya kemana ya? Di breakdown mereka keluar juga. Gimana tadi sudah bisa diskusi belum di roomnya masing-masing? Sia tadi bisa diskusi nggak? Cinta keluar Bu sama Malvin. Keluar dengan sendirinya atau dari dirinya keluar ya? Gak tahu deh Bu. Jadi kamu tinggal sendirian Sama Farel. sama Farel. Oh, ya sekarangnya tinggal yang lainnya masih pada kemana nih? Oke, tapi Zila tadi bisa ya, bisa komunikasi dengan satu room ya? Bisa Bu. Oke, jadi nanti kalau misalkan suatu saat ada diskusi akan dibuat room seperti itu. Jadi kalian bisa dalam kelompok kecil. Memang Bu Guru belum bisa melihat semua kelompok tadi. Bu Guru masuk di kelompoknya Marcel. Marcel, kenapa tadi keluar Marcel? Nggak tahu deh, Bu. Nggak tahu ya Dek. Oke, sudah terjawab semua belum pertanyaannya? Belum Bu. Belum. Sampai nomor berapa? Saya nomor 4. Nomor 4. Oke. Ya, kita akan Besok pakai yang ini aja, bukan yang kemarin. ya kita akan lihat satu teks dulu ya. Bu Guru akan share. Ya, kita baca ini dulu coba. Siapa yang bersedia membantu membacakan? Siapa mau bantu membaca? Mario. Bu, tadi saya malah bingung sama Gracia, nggak tahu mau ngapain. Aduh, Alfred. Terus kamu ngapain tadi berdua? Nanya-nanya, Bu. Tugasnya baca. Kamu tadi masuk room berapa? Nggak tahu tadi, nggak lihat. Tadi kitab. Kan Tiba-tiba kalau room 1 itu sama dengan kelompok A, room 2 itu kelompok B, lalu tadi ada bagian tugasnya baca-baca kitab sucinya, sudah dibagi tadi di chat, nggak dilihat juga ya? Nggak apa-apa lah, ini pengalaman pertama kita bagi room ya. Jadi nanti kalau ada diskusi, pasti akan dibuat room seperti itu. Nah, kalian harus join dalam roomnya masing-masing, dan diingat roomnya berapa. Supaya nanti kalau lab, Bu Guru bisa memasukkan kamu di room keberapa. Nanti kalau Bu Guru salah memasukkan, tadinya kamu room 1, Bu Guru masukkan ke room 3, jadi ada pendatang baru. Oke, sekarang kita baca salah satu saja dulu, nanti kita lanjutkan berikutnya. Ya, tadi Bu Guru minta bantuan siapa ya untuk baca ini? Mario. Mario, masih stay? Mario. Mario, masih adakah Mario? Mario nggak ada ya? Di lab juga. Richie masih stay? Masih, Bu. Oke, kalau gitu Bu Guru minta bantuan Richie deh. Karena Mario kayaknya sepertinya keluar masuk dia. Silakan dibaca. Yesus memanggil murid-murid yang pertama. Dan ketika Yesus sedang berjalan menyusur Danau Galilea, ia melihat 2 orang bersaudara, yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas, saudaranya. Mereka sedang menebar jala di danau, sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari, ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti dia. Dan setelah Yesus pergi dari sana, dilihatnya pula 2 orang bersaudara, yaitu Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya.
bersama ayah mereka Zebedeus sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus memanggil mereka, dan mereka segera meninggalkan perahu serta ayahnya, lalu mengikuti dia. Ya, Dan terima kasih kepada Ricci yang sudah membacakan. Nah, sekarang coba kita telaah. Nah, kalau ini siapa yang dipanggil dari kisah Matius bab 4, 18 sampai 22 ini siapa yang dipanggil? Simon, Simon, Andreas. Andreas, sudah? Udah. Yakobus, Ya. Ada lagi? Yakobus, dan Yohanes. Yakobus, Yohanes. Jadi ada berapa orang? 4. 4. Jadi Simon yang disebut Petrus dan Andreas itu mereka bersaudara. Kemudian Yakobus dan Yohanes mereka juga bersaudara anak Zebedeus. Nah, jadi ada 4 orang di sini yang dipanggil. Siapa yang memanggil? Yesus. 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 Sama. Pertanyaan berikutnya apa nih? Pertanyaan berikutnya, apa kata-kata panggilan Yesus? Mari ikutlah aku. Mari ikutlah aku. Oke, betul. Mari ikutlah aku. Masih kurang lengkap. Mari ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Betul, itu kata-katanya. Mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Ya, pertanyaan keempat, apa yang sedang dilakukan oleh orang yang dipanggil? Sedang menjalaikan. Menjalaikan. Bekerja. Bekerja. Menebarkan jala. Menebarkan jala. Ya, kalau Simon dan Andreas itu sedang menebarkan jala di danau. Ya. Kalau yang dilakukan oleh Yohanes dan Yakobus? Apa yang dilakukan mereka? Sedang membereskan Jala jala. Ya, jadi ada di dengan situ ayahnya. bersama ayahnya. Jadi sedang dilakukan oleh Simon dan Andreas tadi sedang menebarkan jala. Kalau yang dilakukan oleh Yohanes dan Yakobus adalah sedang membereskan jala. Bagaimana reaksi mereka ketika dipanggil? B aja. Hah? Apa reaksi mereka? Coba lihat di ayat yang ke-20. Apa ayat 20? Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti dia. Ya, jadi mereka segera meninggalkan jalannya dan mengikuti dia. Ya, sama yang kedua itu Yohanes dan Yakobus juga sama. Mereka segera meninggalkan perahunya serta ayahnya lalu mengikuti dia. Nah, nomor 6, mereka dipanggil untuk apa sih? Mereka dipanggil Menjadi manusia. untuk, Makan firman Tuhan. menurut kisah ini dipanggil untuk apa? Menjala Manusia. ya, menjala manusia. Nah, ketika menjala manusia jangan dibandingkan ya seperti orang lalu dia kemana-mana bawa jala ya. Nanti ada orang dijaring, bukan begitu ya. Menjala manusia dalam arti tadi mewartakan kerajaan Allah sehingga orang lalu percaya dan memberi diri mereka disatukan menjadi murid Yesus. Ya, menjadi penjala manusia artinya mencari jiwa-jiwa, mencari orang-orang untuk dijadikan murid Yesus ya. Nah, di dalam cerita ini ada nggak syaratnya mengikuti Yesus? Tidak ada. Nggak ada. Meninggalkan yang berharga. Ya, meninggalkan yang berharga. Jadi berani meninggalkan segala galanya kan, meninggalkan pekerjaannya kan tadi, lalu meninggalkan keluarganya. Nomor 8. Apakah Yesus masih memanggil manusia zaman sekarang menjadi murid-muridnya? Ya. Ya. Caranya atau alasannya kenapa?
menjawab iya. Agar firman Tuhan terus diwartakan. Agar firman Tuhan terus diwartakan. Oke, apalagi yang lainnya? Punya pendapat lain? Yang lain bagaimana pendapatnya, sama aja atau punya pendapat lain? Sama, Bu. Sama, Bu. Ya, kita lihat nanti ada, siapa tahu ada jawaban yang lain yang diberikan oleh kelompok lain. Tapi ini pengalaman pertama lah. Pengalaman pertama kita membuat room untuk diskusi. Ya, tadi masih belum begitu paham apa yang mesti dikerjakan. Untuk berikutnya semoga lebih paham lagi. Nah, ini caranya ya. Jadi setiap teks tadi bisa dijawab atau kita temukan isinya sehubungan dengan hal ini. Ya, baik dari yang ini, yang ini, ya, itu bisa dicari dengan cara yang seperti tadi. Nah, ini jawaban yang untuk nomor 8 tadi. Ya. Apakah Yesus masih memanggil manusia zaman sekarang untuk menjadi murid-muridnya? Ya, masih. Ya. Dan siapa itu yang dimaksud dengan murid-muridnya? Adalah setiap orang yang percaya kepada Yesus dan memberi diri mereka dibaptis. Jadi apakah kita yang percaya kepada Yesus bisa disebut sebagai murid Yesus? Bisa. Ya, betul. Jadi kita pun yang percaya kepada murid Yesus disebut sebagai murid-murid Yesus. Nah, sekarang kalau tadi Yesus memanggil murid, itu mereka secara khusus ya, mereka dipersiapkan untuk menjadi rasul yang akan nanti melanjutkan tugas Yesus ketika Yesus sudah tidak lagi bersama-sama dengan mereka. Jadi nih Yesus sedang mementori mereka nih, mementori 12 orang itu ya untuk menjadi pewartanya. Nah, kalau juga mengapa Yesus masih memanggil nih? Karena Yesus menghendaki semua manusia selamat. Jadi kalau sampai sekarang Yesus masih memanggil murid-muridnya, karena Yesus menghendaki semua manusia selamat tanpa kecuali. Ya, nanti itu nanti akan Bu Guru share ini materinya, nanti kamu baca kembali ya, termasuk kitab sucinya. Lalu ini nanti refleksinya. Nah, untuk refleksinya untuk kali ini Bu Guru memberi kalian untuk membaca saja dan dilakukan. Ya, tidak perlu dikumpulkan, tapi kalau mau mengumpulkan ya baik, tentunya akan memiliki sesuatu. Ya, tapi tidak wajib untuk refleksinya, tidak wajib dikumpulkan, tetapi dilakukan. Karena itu membantu kamu untuk melihat bagaimana kamu yang sudah dipilih oleh Yesus menjadi muridnya, apakah sudah hidup sebagai murid-murid Yesus. Nah, kita akan mengakhiri pertemuan kita dengan doa. Nanti dibaca lagi ya semuanya ya. Nanti kalau Bu Guru Bu Guru akan pindah ke PDF dulu. Lalu nanti Bu Guru kirim di Google Classroom sehingga bisa kalian pelajari baik-baik. Lalu minggu depan Bu Guru akan tanya sehubungan dengan materi hari ini. Lalu Bu Guru juga masih menunggu dari 3 orang yang belum ikut ulangan. Ya, Bu Guru minta bantuannya Michelle untuk memimpin doa penutup. Michelle? Michelle? Ya, Bu. Silakan memimpin doa penutup. Ya, bentar, Bu. Ya, terus nanti kita masuk ke kelas besar, Bu Guru mau mendaftar yang siapa hadir dan siapa tak hadir. Ya, Bu. Ya, silakan. Marilah Bu Marcel dan teman-teman kita bersatu dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur atas pendampingan-Mu dalam belajar hari ini. Engkau telah menyadarkan kami bahwa kami pun dipanggil oleh Yesus untuk menjadi murid-murid-Nya. Bantulah kami ya Bapa agar kami mampu menanggapi panggilan Yesus, Putra-Mu menjadi murid-Nya yang sejati, mewartakan kabar sukacita kepada sesama kami.
Engkau kami puji, ya Bapa, kini dan sepanjang masa. Amin. Santo Antonius, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya, terima kasih Misela yang sudah memimpin doa penutup. Oke, Bu Guru akan panggil yang namanya Bu Guru sebut, tolong menjawab hadir atau ada. Hari ini tanggal 8 bulan 9. Alfred. Hadir, Bu, hadir. Malvin. Malvin. Tidak ada, tadi sempat muncul ya. Christian. Christian juga tadi sempat. Marcel. Ada, Bu. Oke. Farel. Bu. Ray. Hadir, Bu. Mana wajahmu? Nah. Hadir, Bu. Gracia. Hadir, Bu. Gumintang. Hadir. Hadir, Mana hadir. wajahnya? Bu Guru mau melihat wajah gantengmu mana? Kehela. Nama. Siap. Ya. Gondrong, Jacinta. Hadir, Bu. Joan. Sedaut. Joyce. Hadir. Nino. Justin. Mario. Michelle. Bu. Novi nggak kelihatan dari tadi ya? Richie. Hadir. Kau mainan apa itu, Richie? Ronaldi. Syasya. Hadir, Bu. Sharon. Wayan. Ini nggak ada. Jadi sepertinya hari ini yang tidak tampak sama sekali Novi dengan Wayan ya. Tadi kan kalau Bu Guru, si Malvin sempat masuk, Christian sempat masuk di bagian awal. Kemudian Joan sempat masuk, Nino, Justin sempat. Canda tadi belum Bu Guru panggil ya? 3, Bu. Ya. Hadir. Mario juga tadi sempat masuk. Berarti yang nggak ada sama sekali Wayan dengan Novi, betul nggak? Grace, betul nggak Novi sama Wayan yang nggak muncul? Betul, Bu. Betul. Oke, kalau begitu nanti Bu Guru kirim di Google Classroom apa yang harus kalian pelajari ya. Sekarang silakan kalau mau undur diri lalu mempersiapkan pelajaran untuk yang berikutnya. Dadah, sampai ketemu. Salam sehat, selalu semangat ya.